Jujurnya kalau alasan dasarnya waktu itu ini usaha yang bisa dilakukan tanpa modal. Karena ini nggak pernah berkompetisi gitu. Makanya ini orang yang berkeyakinan bahwa hidup itu selektif. Ketika kamu pantas di posisi itu, kamu akan di situ. Wow. Ketika kamu nggak pantas, kamu diberikan posisi itu, akan sangat mungkin cepat atau lambat kamu akan jatuh. Kang Randy, Hai. thank you banget sudah datang. Thank you. Dulu saya berpikir bahwa kalau fashion itu dunianya wanita. Nah, sekarang ternyata fashion ini cowok yang membawakan. Keren juga. Sejak kapan berbisnis fashion? Kalau Randy, latar belakang bisnis nggak punya. Ya, karena kan ini sekolah SMA, itu juga jurusan IPA, habis itu Randy kan nggak kuliah, gitu. Cuma kalau dibilang kapan mulai berbisnisnya tuh, Randy senang pakai pakaian yang bagus itu sebenarnya dari Randy ngikut pergaulan yang pakai pakaiannya tuh pakaian Islami bagus gitu kan. Ya udah Randy mulai senang dan Randy coba ngambil peran di situ, gitu. Di situ baru mempelajarinya itu. Itu di tahun 2018. Oh belum lama ya? Berarti belum lama ya. Motifnya apa sih? Dari segi apanya nih? Bisnis. Oh enggak, Randy kan enggak sedang bisnis-bisnisan. Oh ini nggak sedang bisnis-bisnisan. Nah, ceritanya gimana ceritanya? Ceritanya gimana? Kalau sebenarnya soal fashion atau enggak itu kan pilihannya luas ya kalau kita mau bisnis sebenarnya kan. Cuma karena ini enggak sedang berbisnis, jadi waktu itu Randy tamat sekolah dengan posisi yang enggak kuliah gitu kan. Tapi diri ini pengen punya peran di masyarakat. Gitu. Bagi Randy itu sebuah nilai. Kita pengen punya peran di masyarakat itu sebuah nilai gitu. Jadi Randy itu mulai lakuin apa aja yang penting punya peran di masyarakat gitu. Jadi ketika Randy punya ide-ide, Randy itu mengenyampingkan semua keuntungan atau tujuan pribadi. Wow. Karena untuk kita punya manfaat itu perlu kita punya tujuan yang benar-benar fokus ke situ kan. Jadi untuk orang seperti Randy, apa sih peran yang bisa Randy buat? Gitu. Apa sih peran yang bisa Randy buat? Ya Randy pengen bisa punya peran di pertanian, Randy gak punya bidang dan sebagainya gitu. Ternyata bidang fashion ini kalau kita mau belajar itu ilmu bisa dari mana saja gitu. Ya. Dulu sempat sih iri ngelihat teman yang kuliah desainer gitu ya. Yeah. Wah keren itu. Tapi ya, ternyata kalau kita mau di zaman sekarang ini untuk kita belajar tuh ruangannya sangat luas gitu. Jadi Randy nggak ada background desainer, nggak ada latar belakang keluarga yang desainer, nggak ada ya, sama sekali nggak ada. Enggak. Kok bisa menghasilkan produk yang saya lihat sangat-sangat bagus dan sangat-sangat elegan, apalagi dipakai, maksudnya pantas banget gitu. Apa sih apa yang backgroundnya gimana sih, ceritanya gimana? Ya itu sebenarnya kan rintis ya, bukan langsung gitu ya. Kita sepakat bukan langsung. Awalnya gitu. Gimana? Jadi gini, waktu itu Randy punya prinsip, kalau Randy udah pilih, Randy terjun ke suatu bidang itu, Randy akan keep di situ minimal 10 tahun. Nah, dia industri itu minimal 10 tahun karena di dalam ruang belajar tersebut sebenarnya yang kita pelajari itu bukan teknisnya, tetapi yang mahal itu personalnya. Ya, dan konsisten kita di situ tuh itu tuh penting untuk kita bisa belajar secara personal di suatu industri. Iya. Nah, dia mulai lakuin beberapa pekerjaan juga kan, dan akhirnya jatuhlah di fashion. Jujurnya kalau alasan dasarnya waktu itu ini usaha yang bisa dilakukan tanpa modal. Karena waktu itu keterbatasan banget dengan modal. Serius? Yes. Jadi modal pertama berapa? Waktu itu? Bisa dibilang nggak punya modal. Nggak ada modal? Nggak ada modal. Jadi waktu itu kita tarik dulu kayak kita pengen punya manfaat kan di masyarakat apa aja intinya gitu. Dan kalau aku udah terjun gitu kan, saya mikir gitu, aku akan fokus di situ. Jadi waktu itu yang bisa dilihat ya, yang kelihatan bisa berjalan tanpa modal, fashion waktu itu. Ya, fashion waktu itu. Jadi gimana orang mau beli sama kita waktu itu, dan kita memang menghadirkan solusi waktu itu. Iya. Nah, dengan kita nggak punya modal, ya kita waktu itu bisa kita
jadi dropship dan lain sebagainya. Cuma waktu itu Randy pilih gini, Randy punya ide buat baju begini, itu bahannya begini, desainnya begini. Kamu mau beli nggak? Harganya sekian, kamu bayar dulu nanti baju jadi. Fotonya gimana? Nggak ada. Oke. Siapa yang mau? Ada nggak yang mau? Logika. Nggak mau, nggak ada yang mau. Yang mau cuma sahabat doang kan, yang Yang nolongin. mau teman-teman doang, yang kenal kita doang. Iya. Iya, itu pun beberapa kan. Iya. Kira ada 1-2 teman yang ada, ya. Dia bayar, kita beli bahan, kita antar ke tempat jahit, kita kasih ke dia. Puas nggak? Ya otomatis produk pertama. Iya. Itu akan jauh dari kata puas. Ya, cuma proses. Kita introspeksi, kita sadar kita pengen menjadi solusi, kita evaluasi sebisa mungkin, dan kita fokus di situ. Gitu awalnya. Oke. Ya. Keren. Boomingnya tuh kapan sih? Kalau booming ya, ini sebenarnya sekarang pun nggak ngerasa booming. Nggak kerasa booming, tapi beda-beda orang ya, kan orang punya standar iya. masing-masing untuk kata booming. Betul. Gitu. Dan kita juga nggak pernah menunjukkan itu. Oh, jadi nggak ada tujuan untuk ya viral atau apa, pokoknya berkarya terus aja gitu ya. Yes, ya. Betul. Berkarya apapun yang terjadi ya gimana nanti market yang menangkap begitu ya. Ya, benar. Tapi kan kalau melihat dari TikTok sering banget masuk FYP. Sering banget nih cowok-cowok ganteng gitu kan lewat FYP keluar dari mobil bajunya keren-keren, seragam, jalan sangat elegan. Idenya dari mana sih tuh? Kalau ide kan, kontennya? Kalau ide sebenarnya banyak banget ya. Cuma kalau kita sebenarnya niru ide nggak ada habisnya. Betul. Nggak ada habisnya. Makanya kalau kita mau belajar seperti saya bilang tadi, kalau kita mau fokus di industri tersebut, kita niatnya belajar ya, orientasinya belajar. Kita bakal nemuin banyak banget pola di situ. Dan kita mulai bisa mainin pola tersebut. Ya. Dan kita pelajari tentang apa yang manusia butuhkan, apa yang manusia inginkan itu secara mendalam, bukan dari luar saja. Gitu. Nah, sebenarnya juga apa yang kami tampilkan di TikTok itu terus ada efek samping dan lain sebagainya. Sebagian orang nge-review, wah ini karena ini. Sebenarnya ada banyak aspek di dalamnya untuk bisa sampai ke situ. Gitu. Dan kami juga melakukan aspek tersebut bukan untuk mentujuankan itu tadi. Kami hanya menjalankan, mendisiplinkan apa yang kami pelajari, ya, dengan nilai-nilai yang kami pegang, kami jalankan, kami biarkan selainnya itu menjadi efeknya. Oke. Apa sih nilai-nilainya dari Randy sendiri? Oke. Kalau secara personal ya. Iya. Randy itu bisnis, sampai sekarang nggak punya kompetitor. Betul. Ya. Apakah nggak ada yang sama? Itu sebetulnya bukan dari sudut pandang itu, tapi karena secara personal kita dari brand, kita memang nggak pernah bersaing. Iya. Yang menentukan orang bersaing atau enggak itu kan tujuannya. Gitu. Iya. Kalau tujuannya cuan-cuanan, rebutan customer gitu kan, wow. Itu ya mungkin orang akan sangat akan di mana-mana bersaing gitu kan. Dan kita sedang tidak melakukan itu. Jadi kalau dari segi bisnis, kita itu punya tujuannya gini. Gimana kita punya manfaat sebisa mungkin di sekitar kita. Ya. Gitu. Nah, kalau Randy baca peluangnya, kita bisa ngambil manfaat itu. Tren fashion kita ini besar di Indonesia. Kita pegang datanya itu sampai triliunan per tahun, itu besar. Dan besar datanya itu kelempar keluar. Atau bahasa orang kita masih senang belanja produk luar ya. Gitu. Jadi bahasanya kita ya masih ngelempar uang keluar. Jadi gimana kita berperan ya secara ekonomi, kita bisa bermanfaat. Yang orang lempar uang keluar, sekarang ke kita aja gitu. Ya ujung-ujungnya kita punya lingkungan itu kemakmur, kita punya karya dan lain sebagainya gitu kan. Ya intinya impact ke ekonomi kita sendiri lokal. Dan kalau ada brand-brand lokal yang lebih bagus bahkan satu kategori sama kita senang. Kita senang. Wah, karena apa? Hebat nih. Dia berperan untuk ekonomi lokal. Cuma penting itu tuh dijadikan tujuan. Karena kalau enggak mungkin ada keuntungan sebagai itu kepake ke sesuatu yang enggak bermanfaat takutnya gitu. Ya, itu dia. Wah. Jadi kalau idealisme fashionnya sendiri bisa nggak sih fashion itu menjadi pemersatu bangsa? Bisa nggak sih? Bisa nggak bisa? Nah, bisa nggak bisa? Iya, bisa nggak bisa. Ya, tergantung ke bagaimana cara berpikir kita lagi semuanya. Gitu. Dan saat ini ada banyak banget orang yang buat ideologi tentang fashion dan sebagainya. Tujuannya bisnis. Jadi dia bawakan, wah nilai-nilai fashion yang bagus gini-gini. Tapi sangat disayangkan tujuannya
untuk profit, untuk bisnisnya sangat disayangkan itu sih sebenarnya. Makanya ketika dalam prosesnya tuh banyak kepentingan-kepentingan yang kalau Randy lihat tuh bersifat untuk mereka, bukan solusi di masyarakat. Iya, itu luar biasa tuh. Itu satu poin yang menurut saya sangat-sangat berbeda banget filosofinya dari para pengusaha pada umumnya. Yeah. Pengusaha pada umumnya mau untung segede-gedenya. Yeah. Bahkan bisa jadi dengan merugikan orang lain. Yeah. Atau merugikan customer. Yeah. Jadi kalau Randy lebih banyak mau fokus kepada konsumennya. Iya. Atau siapa penggunanya. Yeah. Kalau manfaat apa sih yang pengen diberikan paling maksimal kepada masyarakat? Jadi gini, kalau soal cukup-cukupan, Randy itu waktu merantau ke Bandung, ini kan nggak punya tempat tinggal, jadi numpang di kosan teman kan. Waktu itu Randy nggak punya kerjaan, nggak punya kegiatan, Randy cuma punya waktu bolak-balik buat sholat, punya pergaulan di masjid gitu kan. Randy ada kiriman dari abang Randy, waktu itu cuma berapa ratus ribu, yang ini cukup buat makan bulanan. Dengan kehidupan saat itu, waktu itu Randy itu senangnya bukan main, nyamannya bukan main. Sampai Randy bilang waktu berdoa, ya Allah ini aja udah cukup, ini aja udah cukup. Kalau buat saya hidup tuh saya begini udah nyaman, gitu. Cuma Randy sadar bahwa apa yang Allah titipkan sama kita itu nggak semuanya untuk kita. Jadi itu sangat bernilai. Ketika kita sadar kita nggak pantas memiliki terlalu banyak, ya kita sadar ini semua bukan buat kita. Jadi ini sadar, dan bukan cuma uang ya, yeah. Tapi kita punya kecerdasan, kita punya ide, barangkali kita punya kesehatan, kita punya bekerja dan sebagainya. Bagaimana itu kita arahkan semua untuk kita punya peran di masyarakat, gitu. Jadi penting seorang yang menjalani apapun yang dia jalani, pekerjaan, usaha, karir, ya, dia itu punya standar cukup, gitu. Jadi ini udah keep standar cukup Randy apa, dan lebih dari itu Randy akan usahakan mengarahkan itu kepada kita punya peran di masyarakat, kita punya manfaat gitu. Dari segi apa yang kita lakukan atau dari hasil yang kita lakukan, kita akan arahkan ke sana gitu. Maka Randy di perusahaan yang Randy buat, Randy itu bekerja, Randy punya tanggung jawab dan tugas, dan Randy terima gaji. Gitu. Bukannya usaha, wah bro, untung sekian nih, untung enggak, ambil semua gitu ya. Ya enggak kan gitu. So nama brand Zafir ya. Datang dari mana? Dari bahasa Turki. Oh, artinya apa? Kemuliaan. Kemuliaan. Ya. Wih, keren ya. Jadi kalau ada sebenarnya jauh kita dari pantas untuk pakai nama itu sebenarnya. Ya, tapi kita menuju ke sana lah. Kita berusaha untuk bisa memberikan mungkin kemuliaan bukan hanya untuk kita ya, tapi bukan untuk masyarakat, tapi juga untuk yang di atas. Amin. Jadi kalau Zafir ini kalau dalam 3 kata mewakili kata apa? 3 kata ya? 3 kata. Semoga bermanfaat aja. Wih, semoga bermanfaat. Randy umur berapa sih? 23 tahun. Kenapa pemikirannya begitu advance? Mungkin sebagian dari privilege mungkin ya, sebagian dari lingkungan gitu kan. Cuma ya kalau di perjalanan hidup Randy, sebenarnya Randy itu tinggal dari suatu kota, hingga Randy nggak sebut kotanya. Yeah. Yang di sana tuh status sosial tuh penting, nama baik itu penting ya. Bagaimana kita dipandang orang itu penting gitu. Sampai Randy waktu meninggalkan kota tersebut, dan Randy pun bagian dari itu, mau nggak mau kan kita ngikutin lingkungan. Dan Randy berangkat ke Bandung kan, mulai ngelihat gini, waktu di Bandung kan nothing nih, ya kan, mulai sadar diri ini bukan siapa-siapa ternyata. Di Bandung ngelihat, wow, ada ratusan miliar transaksi di sini. Bukan soal transaksi ya, tapi ada kegiatan masyarakat, ada yang punya peran di situ. Randy bisa nggak sih punya peran kecil aja di situ? Bisa nggak sih punya peran kecil aja gitu kan? Nah, jadi Randy pengen bisa punya peran. Kita sadar kita nggak punya apa-apa di situ. Kita mulai ngelakuin apa aja. Apa aja yang kita pengen punya manfaat. Waktu pertama kali melakukan apa? Waktu itu pengen cari kerja, ternyata kalau kerja ya dengan nggak punya basic ya susah kan. Tapi bisa sebenarnya, cuma mesti bahasa Sunda, nggak bisa ya. Jadi waktu itu cari pakaian yang murah, yang berapa belasan ribu ya. Kita Randy beli solder, Randy pasangin muter-muter, Randy jualin 50.000 gitu kan. Gitu. Dan sadar dari segi produk mungkin kita belum benar-benar menjadi solusi, tapi bagaimana hasilnya nanti kita arahkan menjadi kita bisa pengembangan. Bagaimana Randy melihat memandang tentang kegagalan? Karena dalam bisnis itu pasti kita akan menemui banyak kegagalan. Iya, sebenarnya ini topik penting karena kebanyakan orang kan fokus bagaimana cara sukses. Ya.
Tapi sebenarnya banyak setiap gagal yang dia pijak, yang dia mesti hindari itu kan gitu. Randy adalah personal yang meyakini kesuksesan itu adalah kepribadian, bukan sesuatu yang terlihat. Ketika Randy sadar itu, Randy waktu itu fokus ke pribadi. Kita bahas kegagalan, tadi kita bahas kesuksesan. Ini kan sesuatu yang bersamaan. Waktu itu Randy pikir gini, Randy ngelihat orang-orang yang sukses menurut Randy, ternyata yang sukses itu di mereka adalah pribadi mereka. Mereka punya kematangan dalam mengambil keputusan, dalam kebijakan, dalam berelasi. Mereka punya nilai. Dan dipikir itu tuh sulit dipelajari tanpa perjalanan, gitu. Dan dipelajari polanya. Rata-rata mereka udah umur 35, 40, 50 gitu. Dan dipelajari polanya. Ternyata mereka adalah orang-orang yang berjalan di kehidupan. Mereka melakukan banyak hal. Mereka bekerja, mereka usaha dan sebagainya. Yang tidak sengaja mendapatkan pelajaran dalam hidup. Ya, itu yang mematangkan mereka. Di usia Randy yang waktu itu 18 tahun, 19 tahun, Randy perlu sebenarnya, walaupun Randy punya tekanan pribadi untuk bisa cepat-cepat ngabdi sama orang tua gitu kan, tapi Randy tetap jaga bagaimana Randy untuk berpikir dalam solusi itu. Randy tetap profesional. Randy, gimana cara Randy bisa punya peran dan manfaat dalam waktu cepat? Tentu punya kematangan dalam segi pribadi, dan Randy sadar, Randy jauh dari kata matang itu. Randy akan menjalankan apapun tidak diniatkan kecuali untuk belajar. Karena tadi orang kan ada yang dia bekerja, wah di pekerjaannya nggak sengaja dapat pelajaran. Dia bisnis nggak sengaja dapat pelajaran. Dan Randy adalah orang yang sadar akan itu sangat penting dan mahal. Randy akan lakukan apapun yang diniatkan untuk belajar, dan Randy nggak akan lakukan apapun yang itu tuh nggak ada ruang belajarnya di situ, dan atau bukan di dalam ruang belajar Randy. Dengan pengetahuan yang Randy miliki sekarang, kalau disuruh kembali lagi ke pada saat pergi ke Bandung, ada nggak yang bisa dirubah? Apa yang bisa akan dilakukan berbeda oleh Randy saat itu? Kalau dari segi teknis mungkin banyak banget. Dari segi teknis banyak banget. Ya, tapi kalau dari segi personal, Randy ngerasa waktu itu ngejalaninnya dengan sangat rapi. Dalam artian, Randy gini, Randy sangat rapinya tuh, Randy nggak mau punya teman. Alasannya kenapa? Karena tahu teman itu kan yang sehat itu saling bantu kan. Iya kan, saling manfaat kan. Betul. Randy belum bisa ngasih manfaat apapun. Ya, jadi Randy nggak berteman. Wow. Gitu. Karena saya belum bisa ngasih manfaat. Bijaksana banget sama orang. Jadi gimana saya bisa berjalan sendiri? Saya bisa punya energi. Betul. Oke, ketika saya punya teman, saya akan punya bermanfaat. Akan ada manfaat. Ya, walaupun waktu itu ada teman yang baik banget. Dia mungkin nggak tahu kenapa dia baik, mungkin dia kasihan atau gimana. Ngelihat di masjid itu kan, dia kalau ada pengajian dia jemputin gitu kan. Sampai akhirnya dia sadar ini nggak pernah bisa bahas apa-apa sama dia. Randy mulai ngejarak sama dia. Tapi bukan nggak sayang. Suatu saat kalau Randy udah bisa punya manfaat, aku anggap kamu tuh orang yang nggak ternilai di sisi kok gitu. Jadi kedisiplinan seperti itu Randy jaga. Dan Randy nggak mau ngelemparin diri Randy ke urusan-urusan yang luar kapasitas Randy. Ada yang ngajakin ini gitu kan. Nggak mau gitu. Juga misalnya Randy di awal-awal usaha, waktu itu jualan baru mungkin 5 juta sebulan. Itu kotor ya, belum gaji. Ada omnya Randy ngajakin, dia punya perusahaan. Dia mau buat banyak perusahaan, salah satunya garment. Dia bilang, "Om, mau kamu jadi orang kepercayaan Om kamu ditaruh di situ, nanti Om bimbing, kamu jadi apa? Kamu jadi direkturnya, kamu nanti dikasih saham, kamu dikasih fasilitas mobil dan rumah." Itu kan enak banget ya, kalau orang yang tujuannya adalah kenyamanan. Waktu itu Randy enggak, karena Randy sadar itu tuh melanggar disiplin Randy dalam ruang belajar gitu. Betul. Ya, jadi Randy nggak ambil itu, Randy fokus, karena Randy waktu itu fokusnya personalnya, bagaimana Randy mematangkan pribadi Randy tetap berjalan di jalur ini. Ya. Wow. Jadi filosofi ini filosofi orang matang sebetulnya, Ren. Ini Amin. Bukan filosofi orang yang nggak matang. Justru karena kamu matang, kamu punya filosofi yang memang tepat sekali. Memang kalau tadi bicara, kalau disuruh balik kembali nggak ada yang harus dirubah, rapi banget. Itu berarti kamu kayak punya jalan hidup yang bagus. Apa sih tujuan hidup Randy? Selain dari memberi manfaat tadi. Kalau tujuan hidup itu sebenarnya orang bisa ngebentuk apa tujuan hidup dia kalau dia udah selesai sama diri dia. Nah, oke.
Tapi kalau dia belum selesai sama diri dia itu repot. Selesai dengan diri itu maksudnya gimana? Jadi gini, contoh Randy bilang kalau sukses tuh kalau Randy di kondisi ini gitu. Ya. Nah, Randy akan mengejar kondisi itu dan sangat mungkin ketika Randy benar-benar mencapai posisi itu, Randy akan terlempar pada keinginan baru atau standar baru untuk Randy mencapai kesuksesan. Benar, gitu. benar. Jadi selesai dengan dirinya tuh. Jadi Randy kalau buat nyaman-nyamanan, Randy udah nyaman. Randy diam aja di rumah, ngobrol sama orang-orang yang disayang, itu bagi Randy udah cukup. Randy scroll sembarangan TV aja, Randy udah senang. Randy nggak orang yang mengejar kebahagiaan, karena Randy secara personal sudah, alhamdulillah Randy ngerasa ya, Randy bahagia. Kalau buat nyaman-nyamanan Randy udah sangat nyaman gitu kan. Ya, jadi kalau buat bagaimana Randy di sosial dan sebagainya, Randy ngerasa Randy punya 1 atau 2 orang aja yang dia percaya sama Randy, walaupun dia nggak punya sikap baik, ya Randy udah cukup hidup dengan itu. Tapi alhamdulillah Randy punya keluarga, teman dan sebagainya. Ya secara personal Randy ngerasa sudah sangat cukup. Baru kita menentukan kita mau jadi apa di dunia ini. Gitu. Kita mau jadi peran. Dan dalam Randy membentuk apa yang mau Randy buat itu harus bisa diterapkan dari sekarang. Dalam artian gini, orang bilang gini, kalau saya punya cita-cita besar, saya pengen punya peran di masyarakat dan sebagainya. Kalau saya begini dulu. Gitu. Kalau saya begini dulu. Kalau Randy itu tuh cita-cita yang banyak ilusi di situ. Nah, bagaimana kita punya tujuan, kita punya manfaat, kita mesti bisa dimulai dari sekarang manfaatnya. Ya. Jadi saat kecil sudah kasih manfaat, saat besar manfaatnya menjadi sangat besar. Iya, walaupun nanti kita akan sadar, ternyata ketika lebih besar mendisiplinkan itu lebih berat gitu. Betul. Lebih berat gitu kan. Nah, itu yang kita persiapkan gitu. Dan kita bukan orang yang berkompetisi. Kita nggak pernah berkompetisi, apalagi dan sebagainya gitu kan. Walaupun Randy di usia Randy sangat muda ya, Randy nggak pernah bilang umur segini, enggak. Umur itu hanya soal angka. Walaupun Randy seandainya mungkin sekarang umur 35, mungkin Randy akan melakukan hal yang sama. Umur itu bagi Randy hanya angka. Randy nggak pernah berkompetisi gitu. Maka Randy orang yang berkeyakinan bahwa hidup itu selektif. Ketika kamu pantas di posisi itu, kamu akan di situ. Wow. Ketika kamu nggak pantas, kamu diberikan posisi itu, akan sangat mungkin cepat atau lambat kamu akan jatuh. Iya. Dan kita takutkan kita Luar memaksakan biasa. posisi yang kita nggak pantas. Gitu. Bener banget. Ren, gimana dengan stylenya Randy di perusahaan dengan memimpin orang? Gimana gaya Randy itu memimpin karyawan? Jadi Randy itu belajar 2 sisi. Jadi alhamdulillah Randy terlempar ke Bandung, yang di situ tuh circle-nya tuh orang-orang menurut Randy yang sangat punya nilai. Bukan berarti mereka punya rumah besar, mobil enggak. Mereka punya nilai itu, mereka punya hubungan yang baik sama manusia. Gitu. Itu paling mahal ternyata. Ternyata Randy pelajaran yang paling berharga itu juga bagaimana kita punya hubungan baik, dan secara personal kita kekayaannya itu adalah bagaimana kita punya sikap atau punya karakter kita berkehidupan di manusia. Itu sangat penting. Nah, termasuk sebagai karyawan ya, termasuk bagaimana kita relasi dan sebagainya gitu. Dan ini belajar di Bandung. Jadi ini belajar gini, dari segi agama ini belajar, dari segi profesional ini belajar bagaimana psikologi orang, bagaimana kita berrelasi, berkarya dan lain sebagainya. Randy belajar bagaimana tentang reward dan sebagainya gitu kan. Jadi gini, Randy belajar bagaimana nyenengin karyawan dari segi profesional ya kan. Kita kasih mereka ini, itu ya kan. Randy belajar dari segi guru-guru. Ya, Randy belajar dari segi agama. Gini, nggak usah repot-repot kamu ngikutin kebijakan orang untuk nyenengin karyawan. Karyawan mungkin berbeda ya. Ini kesimpulan Randy. Penting kamu itu menjadi orang yang sadar bahwa kamu itu sebenarnya sama karyawan sama aja. Sama-sama. Kita saling butuhin dan sama aja. Iya. Jadi Allah ciptakan macam-macam lapisan model lapisan masyarakat ya. Itu tuh semuanya secara fitrah itu udah sama jawab. Mungkin ya secara presentasenya yang jadi bos itu presentasinya lebih sedikit dan sebagainya. Tapi sebenarnya sama saja. Coba kalau dari segi perusahaan kan bedanya, kalau yang pemilik atau leader itu dia punya tanggung jawab ke dalam dan keluar. Betul. Mungkin kalau karyawan dia punya tanggung jawab ke dalam saja. Jadi Randy sadar bahwa kita ini semua sama, gitu kan. Dan Randy sadar rezeki mereka itu sudah diatur kebetulan lewat Randy. Jadi ketika Randy menggaji mereka, Randy sadar bahwa ini sebenarnya sudah jalannya mereka, bukan karena Randy. Dan Randy malah senang mereka ngenolongin Randy. Efeknya apa? Randy punya respect sama mereka. Randy punya respect yang secara nggak sadar nggak sadar, secara sikap itu tuh akan mengubahkan kita punya perkataan mungkin yang lebih baik kepada mereka. Kita punya sikap yang lebih baik kepada mereka. Dan kita nggak usah mikirin reward seperti yang kita pengen tiru. Sebelum ada aturan itu kita udah pengen secara hati dan mental kita pengen ngasih yang terbaik buat mereka.
gitu. Keren. Dan Randy di perusahaan gajinya bukan yang paling besar ya. Randy bukan yang paling besar ya? Bukan. Ya. Wow. Saya impress banget, Ren. Karena itu salah satu filosofi Toyota. Toyota itu punya satu filosofi yang luar biasa, bisa membuat dia menjadi besar. Itu karena value nomor satu adalah respect. Value nomor satu adalah respect for people. Bahkan dia punya satu prinsip di mana kalau karyawan bikin kesalahan itu tidak pernah mereka lakukan dengan sengaja. Itu karena sistem kita yang salah. Hebat nggak tuh? Dia bilang kalau memang orang itu melakukan kesalahan, yang salah bukan orangnya. Yang salah itu prosesnya atau sistemnya. Jadi nggak pernah tuh orang melakukan kesalahan lalu dipecat. Jadi Randy memiliki filosofi yang sama. Wah, luar biasa. Masih kecil-kecilan, masih belajar. Karyawan berapa sekarang? Terlalu dini. Karyawan kalau dari kita di kantor, daftar cuma kami bersembilan. Wow. Dengan itu kami bergerak. Ramping banget ya. Ya, kami punya satu orang tuh punya macam-macam tugas, tapi tetap kami usahakan kami tetap pada job desk masing-masing gitu kan. Walaupun ada tugas-tugas yang kami kerjakan Gotonoyo. Produksi di Bandung. Kalau yang tadi itu di luar produksi ya. Ya, itu di luar produksi. Produksi karyawan sendiri atau outsource? Awalnya kita outsource. Cuma karena kita lama di situ, kita ikut funding di situ, kita jadi jatuhnya udah hampir collab sih. Udah collab. Ya. Jadi ada pabrik sendiri, Ya, walaupun sepenuhnya sebetulnya statusnya bukan punya kita sendiri. Iya. Tapi udah punya partnership lah ya, partnership dengan vendor. Di Bandung gitu ya. Tapi Randy tinggal di mana? Randy di Pekanbaru. Sering di Jakarta, sering di Bandung juga. Sering Jakarta, sering Pekanbaru. Tapi jadi stay-nya di Pekanbaru ya. Stay-nya Pekanbaru. Ya. Oke. Wah. Makanya kehormatan bisa datang ke behind the business nih, Ren. Randy yang senang lah. Kenapa Randy yang senang? Karena gini, Randy kan belajar sama Om tuh waktu baru dari Bandung tuh, Randy sadar tuh. Randy pengen beli buku, Randy gak punya uang untuk beli buku waktu itu. Mending gue makan. Waktu itu kan. Jadi sadar ada gadget, ada wifi udah cukup banget. Dan salah satunya waktu itu yang sering ditonton tuh videonya Om. Gitu. Wow, nggak sangka. Thank you Ren. Thank you. Bisa. Manfaat seperti itu ternyata berarti sama Randy gitu kan. Gitu. Walaupun Randy sadar Randy belum bisa punya manfaat begitu buat orang. Aduh. Yang baru kecil-kecil ke sekitar. Ini saya terharu, tersentuh melihat ada ternyata. Jadi kalau dulu saya bikin video itu yang nonton dikit. Yang nonton paling 10, 20, nonton 100 itu wah happy banget. Dan waktu itu saya benar-benar membuat video itu ingin mengedukasi. Jadi bukan buat jualan. Ingin mengedukasi, ingin memberikan inspirasi berdasarkan pengalaman saya, karena saya juga dulu menjalankan sebagai profesional tuh nggak gampang, tidak semudah yang mungkin orang-orang sekarang bisa bikin startup, dapat permodalan itu juga nggak gampang. Jadi saya ingin menggugah teman-teman untuk tidak menyerah, untuk bisa menjalankan bisnis dengan cara yang tepat, yang benar, jangan terlalu berambisi pengen cepat besar, tapi sebetulnya nanti merugikan gitu. Nah, dan ternyata bisa ditonton sama orang hebat juga gitu kan. Tapi kalau menurut Randy, Om tuh karakternya dalam membuat video Randy dalam intinya karakter Om di dalam podcast itu atau dalam video-video, Om tuh terlalu tenang. Orang tuh suka kadang sesuatu yang dalam artian orang tuh mereka tuh punya tujuan-tujuan yang terlihat, mereka pengen sesuatu yang wah gitu kan, dan sebenarnya itu nggak sehat juga sih sebenarnya. Dan sebenarnya kalau menurut ini orang-orang yang terlempar akan konsisten juga ngikutin Om tuh orang-orang yang dia tuh punya basic, dia tuh senang sama sesuatu yang rasional dan disiplin. Gitu. Disiplin ya, rasional disiplin ya. Ren, kamu kalau dapat tantangan terberat apa yang pernah dialami selama jalanin usaha? Masalah terberat yang pernah dialami itu apa? Ada, tapi ini nggak bisa nge-share takut menyinggung pihaknya gitu. Iya nggak apa-apa. Ya ini nggak bisa share sih ya. Tapi intinya beberapa kali Randy lewati permasalahan. Ya. Yang itu tuh Randy adalah orang yang belajar secara psikologi, bagaimana kita mengelola pikiran, mental dan sebagainya. Tetap ternyata dihadapkan sama masalah-masalah yang menguncang itu. Ya, bagaimana bisa melewati masalah-masalah itu waktu itu? Sadar
nggak tahu ini dapat pikiran dari mana ya. Mungkin suatu saat saya akan ditaruh di suatu posisi yang mana suatu posisi tersebut nggak akan bisa saya duduki secara pantas kalau saya nggak melewati fase ini. Wow. Keren. Jadi masalah itu sebetulnya adalah sebuah jembatan buat memantaskan kita naik level, gitu ya. Oke. Tapi kalau kita berbicara tantangan yang umum lah dalam perjalanan bisnis yang sekarang berjalan ya, mengembangkan dari nol, punya karyawan, punya partner, punya vendor, lalu kemudian bikin desain. Kira-kira permasalahan-permasalahan yang sempat menyulitkan itu apa sih di luar dari problem yang tadi yang nggak perlu diceritakan, tapi yang umum aja lah. Kita ngejaga kita punya hubungan baik sama semua orang. Oke. Mungkin nggak? Susah. Susah tapi bisa. Jadi gini, waktu Randy awal mulai usaha, Randy sadar yang paling mahal itu ternyata hubungan kita sama orang. Ternyata ketika kita berbisnis kita akan lebih banyak berurusan sama orang daripada sama uang, bahkan sama hal yang kita urus. Iya. Sama orang. Jadi Randy sadar hubungan sama orang itu mahal. Jadi Randy sadar gini, kalau memang suatu nanti bisa kita menjadi solusi, kita menjadi manfaat, uang, nama baik, popularitas dan sebagainya itu akan menjadi efek samping. Tapi kita benar-benar nggak boleh mentujuankan itu. Itu akan menjadi efek samping. Itu akan mudah lah begitu kan, keadaan dan sebagainya. Tapi mungkin nggak kita pada posisi itu kita nggak punya masalah sama orang. Dan Randy coba buat waktu itu bisa nggak gitu. Dan Randy yakini bisa waktu itu. Oke. Jadi apa prinsip yang harus Randy pegang? Randy adalah orang yang menghargai hubungan daripada urusan itu sendiri. Jadi kalau Randy punya bisnis, Randy bisnis sama orang, ketika dihadapkan sama mana yang Randy pilih, hubungan ini rusak atau bisnis ini kelar, Randy bakal pilih bisnis ini kelar. Efeknya apa? Efeknya Randy akan punya pikiran-pikiran yang bagaimana caranya Randy bisa berjalan dengan baik. Nah, tentu dari selektif ya, kita jadi orang yang seleksi ya kan. Dalam perjalanan kita harus dituntut dewasa, kita menyampingkan emosional dan sebagainya. Yang intinya alhamdulillah di tahun kelima Randy berkarir, Randy nggak punya masalah sama satu orang pun. Wow. Karena Randy sadar bahwa hubungan itu lebih berarti daripada bisnis. Jadi Randy punya teman. Iya. Ya, dia masuk ke ruang bisnis ini. Kalau Randy bilang ini ruang belajar, kita orientasinya belajar. Dan dia adalah orang yang Randy sadar ini akan masalah kemudian hari. Bagaimana Randy memisahkan dia dari ruang belajar ini sebaik mungkin, walaupun di situ ada kerugian yang Randy alami sebagai gitu kan. Tapi Randy gak masalah sama dia. Ternyata ketika punya filosofi yang begitu-gitu, kita punya kebijakan yang banyak dalam kita berelasi. Mulai dari seleksinya, dalam menjalankannya, dalam solusi ketika terjadi one prestasi. Tapi kita yang penting punya nilai bahwa itu penting. Itu penting. Ya, hubungan itu penting. Sampai Randy itu lama mempelajari bagaimana kita bisa untuk bisa jalan terus bareng sama orang ya, dengan kita punya latar belakang beda-beda, itu beda-beda gitu kan. Bukan berarti Randy bilang Randy udah bisa sekarang, karena Randy sadar ketika Randy semakin pelajari pola ini terlihat semakin luas. Makanya ini akan menjadi perjalanan panjang menurut Randy. Tantangan awalnya dengan lingkungan kecil yang saat ini Randy bisa disiplin nggak dalam hubungan. Ren, kalau saya ngelihat kamu ya dari sisi pembawaan ya, ada apa ya? Bukan mungkin dalam hal ini mungkin ada satu ambisi ya, ambisi. Tapi ambisi itu kelihatannya bukan untuk ke pribadi, ke dalam. Apa ambisi terbesarnya? Apa yang ingin dibuktikan oleh Randy, menurut Randy? Apakah semua orang ada ambisi? Saya nggak tahu, justru itu. Karena kalau saya lihat dari apa yang, karena nggak mungkin Ren, orang itu ya menjalankan sesuatu serapi Randy, dengan cara yang Randy, dengan pemikirannya Randy, itu menurut saya punya tujuan lain yang kayaknya lebih besar, mungkin lebih mulia, yang bisa jadi disadari ataupun nggak disadari. Kan nggak mungkin. Kalau orang yang normal ya, pada umumnya mereka lebih cenderung untuk trial and error. Uang lebih penting daripada hubungan baik. Kamu nggak, kamu dibalik. Uang nggak lebih penting daripada hubungan. Nah, untuk bisa menciptakan hubungan, kamu punya begitu banyak strategi, bahkan cara gimana caranya untuk bisa membuat hubungan ini tetap terjaga.
itu pasti ada filosofi di balik itu. Ya. Kan ambisi belum tentu ambisi untuk uang ya. Ya. Tapi ambisi itu adalah sebuah prinsip yang sangat-sangat mendasar, Ya. yang lebih dalam dari sekedar uang, Oke. yang membuat kamu itu kayaknya nggak mau saya langgar. Apa tuh, Ren? Jadi Randy waktu itu nggak tahu kenapa kelempar senang belajar sejarah. Ya, banyak orang-orang mulia itu mereka nggak dikenal di dunia. Orang-orang hebat gitu mereka banyak yang dikenal, tetapi ternyata lebih banyak yang nggak dikenal pada lingkungan kecil, circle kecil gitu, dan itu sampai kepada Randy. Ternyata mereka memang orang yang berperan, ya, sebaik mungkin, sampai mereka ngerasa bahwa peran itu lebih penting dari diri mereka sendiri. Dan mereka akan tetap senang ketika mereka mati, ya, ketika mereka tidak ada lagi di dunia ini, walaupun dalam kondisi tidak ada yang sadar dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Jadi sangat selfless banget ya. Iya. Dan Randy dapat itu, ternyata Randy belajar psikologi, ternyata itu sangat mahal. Ternyata itu sangat mahal dalam untuk menjalani kehidupan. Kenapa? Contohnya kita ini kan untuk mencapai suatu tujuan itu banyak perlu kebijakan. Betul. Ya kan? Banyak banget kebijakan. Nah, untuk menciptakan kebijakan terbaik itu ternyata itu ada produsennya. Untuk kita bisa ngeproduksi kebijakan. itu ada gitu lah. Nah, salah satunya tadi ketika kita ngebuang segala kepentingan diri, ya, ternyata itu tuh akan ngebuahin kita kebijakan-kebijakan yang sangat baik untuk tujuan kita. Ya. Contohnya gini, Randy itu sangat disayangkan pemuda sekarang, apalagi yang terjun ke dunia bisnis. Mereka itu punya mental, kalau Randy nggak tahu bahasa yang lembutnya apa, tapi Randy bilang mental pecundang. Dalam artian mereka itu berbisnis, mereka menyelamatkan diri mereka duluan. Mereka beli rumah, ya. Intinya mereka punya untuk kestabilan hidup dan lain sebagainya gitu. Dan ketika mereka punya rasa itu atau karakter itu, mental itu, secara perjalanan sebenarnya banyak kebijakan yang mereka lewati. Dan kebijakan itu bukan, wah ini bijak, enggak. Kebijakan itu levelnya banyak banget. Wah ini bijak, ini lebih bijak gitu kan. Ternyata kebijakan-kebijakan tertinggi itu terciptakan berdasarkan orang-orang yang tidak mementingkan kepentingannya sendiri. Itu ambisinya ya. Jadi ya, untuk tidak menjadi orang yang egois gitu ya. Itu bagian kecilnya sebenarnya. Itu bagian kecil. Nah, bagian besarnya apa? Bagian besarnya apa? Jadi gini Om, kita banyak sih belajar tentang bagaimana atau egois itu tidak boleh. Cuma orang tahu nggak sih dasarnya egois itu? Nah, gitu. Dan dipelajari dasarnya orang egois itu dua. Dia ngerasa benar atau dia ngerasa lebih baik. Itu impactnya dia egois. Betul. Impactnya dia egois. Mungkin Randy sama karyawan Randy itu lebih mementingkan Randy misalnya. Ya. Itu belum tentu egois, bisa jadi kebijakan gitu. Ya. Tapi ada orang yang egois gitu kan, yang dia mementingkan diri daripada karyawan dia misalnya kan. Tapi ya, ketika itu didasarkan dari sikap egois atau dia merasa diri dia lebih penting atau lebih benar, itu akan menghasilkan kebijakan yang beda ke depannya gitu. Sikap yang berbeda. Makanya orang sibuk sekarang bagaimana jangan egois, tetapi ketika di dalam diri masih ada yang merasa lebih benar dan lebih baik, itu sulit. Itu bersamaan. Gitu. Dan ini orang yang mempelajari itu. Iya. Ternyata sadar diri ini adalah orang yang dipenuhi dengan kesalahan. Kita mungkin lahir di zaman modern ya. Tapi bukan berarti kita lahir modern, enggak. Kita untuk menjadi orang-orang yang hebat, yang punya peran sekarang itu, kita perlu perjalanan panjang belajar seperti mereka. Bukan berarti kita lahir di zaman modern, kita sekolah dan sebagainya, kita tiba-tiba jadi pintar, enggak. Gitu. Kita butuh perjalanan untuk itu. Dan ya kita mesti sadar bahwa kita ini ternyata orang yang penuh kekosongan, dan untuk ngisinya nggak tahu sampai kapan kan. Jadi kita sadar kita orang yang belum pasti benar, dan kita sadar untuk kita bilang kita orang yang lebih baik, sangat mungkin kita hari ini ngerasa baik, tapi ternyata kita salah. Mudah-mudahan mungkin kita akan sadari gitu. Gitu. Pernah marah nggak sih Randy? Pernah. Dalam artian Randy marah tuh ketika ada hal-hal yang dilanggar yang seperti prinsip kepada orang-orang yang kita udah nyepakati kita berada di jalan itu. Ya. Jadi marah itu sebentar, tapi dalam tanda kutip itu keluar dalam filter kebijakan. Iya. Tapi kalau marah di jalan kadang ada dalam artian gini, kenapa nih begini ya? Kalau udah nggak pakai lampu gitu kan, nanti nyawanya lawan arah gitu ya, naik motor itu tuh marah nggak sih?
So jadi masa depan kalau kita kembali ke bisnis dengan karakteristik ini, sebetulnya Randy pengen membawa brand Zafir itu kemana sih? Dengan membawa value ini. Ini kan value-nya memang benar-benar istilahnya value-nya itu mulia. Amin. Ya, kemudian dibawa dengan niat yang sangat baik, yaitu tidak egois, mementingkan kepentingan yang sangat-sangat besar, memberikan manfaat. Tapi kan kita akan bertemu dengan masyarakat yang akan menerima persepsi tentang brand. Nah, Zafir itu ingin memberikan persepsi apa sih kepada masyarakat? Dari segi brand. Iya kan? Iya. Berarti agak ke arah branding ya? Branding. Banyak orang nggak tahu, ini pembuka sedikit ya. Brand itu kebanyakan orang pikir alat bantu dia jualan. Kalau Randy lihat sekarang ya, kondisi ya. Jadi dia jualan apa, dia buat brand untuk ngebantu jualan dia. Benar. Iya, sebetulnya kalau Randy yang paling mahal itu brand image kalau dari segi branding. Iya. Cuma image ini lagi ada bab-babnya lagi ternyata. Kesadaran orang ternyata image ini. Ada orang yang sibuk ngebuat image dari kulit aja. Dalam artian nih seorang Randy misalnya, dia mau buat personal branding. Randy sibuk ngebuat wah kalau Randy itu dia pakaian dia gayanya kayak rapi gitu misalnya gitu kan. Nah, ada yang fokus di situ doang, sebatas itu gitu. Ada yang dia fokus sama karakternya dia. Wah, misalnya Randy nih. Ini tahap yang naiknya lagi ya. Randy itu dia orangnya kalau ngomong dia santai misalnya. Kalau duduk dia gini misalnya gitu. Gaya jalannya begini, cara dia bersikap begini. Ada yang sampai situ. Ada yang lebih tingginya lagi. Kalau dia itu ngebuat brand, dia tuh sadarkan orang tentang apa yang sedang dia lakukan. Jadi misalnya gini, Randy tuh ngebuat personal branding. Randy mau orang tahu apa sebenarnya yang sedang Randy lakukan dari niat terdalam Randy. Jadi apapun yang Randy pakai, kan mungkin cara duduk, pakaian dan sebagainya, itu tuh hanya menggambarkan apa sebenarnya yang sedang kami jalani. Gitu. Jadi kalau dari segi Zafir sendiri, dari segi fashion sebenarnya tujuan kami itu pengen punya manfaat itu sangat banyak, bidang lain yang lebih bermanfaat. Betul. Gitu kan. Cuma ini kapasitas kami dengan segala keterbatasan dan kemampuan kami berjalan sini, kami pengen punya manfaat. Ya, kami pengen punya manfaat. Hari ini kami dituntut untuk disiplin di suatu industri, kami akan berusaha bermanfaat di masyarakat dengan industri yang kami pegang ini. Ya, kami pengen punya bermanfaat dan kami akan upayakan yang terbaik untuk menjadi solusi di masyarakat. Jadi Randy nggak terlalu banyak ngeginiin, wah kita brand lokal brand, karena dia takut egois. Egois kenapa? Gini, banyak brand saat ini ya mungkin Randy ada rasa itu, tapi berusaha Randy hindari. Mereka itu menjadikan kata lokal itu untuk alat bantu tujuan mereka. Dalam artian mereka bilang untuk cinta lokal dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya mereka nggak benar-benar bisa menjadi solusi di masyarakat, dan mereka ternyata hanya ingin tujuan mereka tercapai, dan sebenarnya mereka narik, wah kita lokal aja nggak usah luar. Ternyata kalau dipertanyakan apakah kamu benar-benar menjadi solusi daripada produk luar bagus kok, murah kok, dan itu lebih ngebantu mereka gitu. Ini apapun ya, sandang pangan apapun gitu. Nah jadi gimana Randy tuh bisa buat produk yang menjadi solusi di masyarakat dengan harga yang bisa menjadi solusi juga di masyarakat gitu. Memang jujur ini nggak bisa pecahin semua masalah orang gitu kan. Dia pengen pakaian yang begini dengan harga segini, sorry itu saya kita belum mampu untuk mencari masalah kamu kan gitu kan. Dan dalam segi brandnya dan apa yang sampai kepada kita, bagaimana kita jadikan itu untuk memperkuat kita menyelesaikan masalah orang. Gitu. Apa masalah yang ingin diatasi oleh Zafir dengan adanya strategi marketing atau strategi branding yang ada sekarang? Sebenarnya kita bukan sedang strategi. Habis ngapain dong? Kita strategi nyusun gini enggak, kita enggak. Apa kita sih sebetulnya yang ingin ditampilkan? Itu dulu yang Randy luruskan. Gitu Ya kebanyakan orang bahkan ada yang mengundang Randy, dia bilang gimana biar raup cuan gini-gini. Enggak, kita enggak sedang gitu, apalagi juga yang strategi enggak gitu. Kita cuma gini, kita sadar nilai yang kita pegang tadi, kita pengen menjadi solusi kan? Kita buat produk semampu kita sebaik mungkin, kita visualkan itu sebaik mungkin gitu kan, kita pilih orang-orang sebaik mungkin, kita set sebaik mungkin, dalam artian kita apa yang sudah kita pelajari kami jalani. Kami jalani
efek sampingnya terserah, dan sebenarnya itu bukan strategi biar viral atau apa gitu. Bahkan kan ini selalu bilang sama tim yang megang TikTok tuh kan, buang semua tujuan kamu ingin viral. Gitu. Jadi ya ini nggak sedang strategi sebenarnya, dalam artian kalau tujuannya nanti strategi atau diviralkan, akan banyak yang ditutupi. Yang penting viral. Itu yang ditakutkan. Betul, gitu betul. Iya, itu yang ditakutkan. Nah, jadi tujuan awal kita tuh menentukan siapa kita dalam perjalanan dan kemudian hari. Nah, Randy pengen perjelas itu. Jadi kita nggak sedang strategi biar viral, biar ini, biar itu. Itu akan menjadi efek samping kalau kita memang pantas. Dan sangat penting kita menjadi orang yang sama ketika kita mendapatkan sesuatu. Itu. Nah, itu sangat penting. Tapi efeknya ke bisnis ada nggak? Oh iyalah, pasti. Besar nggak? Besar itu relatif. Iya, besar itu relatif. Besar tapi itu relatif. Dari dibandingkan dengan apa yang Randy alami dengan apa yang dilakukan, dampaknya besar nggak sih? Kalau di kampung Randy, di daerah Randy tinggal di kota itu, nggak masuk di akal mereka. Gitu aja Randy bilang ya, gitu. Dan alhamdulillah Randy udah berada pada posisi yang Randy nggak pedulikan perkataan orang, dalam artian gini, secara kebijakan ya, bukan, bukan. Dalam artian, orang mau support Randy 1 orang atau 10 orang, Randy akan menjadi tetap orang yang sama. Orang celah Randy 1 sampai 10 Randy akan tetap menjadi orang yang sama. 1000 orang pun celah Randy akan tetap menjadi orang sama, karena Randy orang yang bergerak bukan berdasarkan perkataan mereka. Tapi ya intinya Randy pengen bilang wajar kalau ada orang-orang yang tahu, misalnya kadang ada nih keser nih apa yang Randy pegang sekarang. Nggak masuk akal bagi mereka punya asumsi begini begitu gitu kan. Ya Randy cuma bilang wajar sih gitu. Dan cuma sayangnya gini, kasihan kalau mereka punya asumsi-asumsi negatif, karena untuk mereka sendiri itu nggak ngemajuin. Asumsi negatif itu contohnya apa? Contohnya gini, sukses butuh privilege. Privilege tentang kutip di mereka itu sesuatu yang terlihat ya, uang, bahkan relasi gitu. Alhamdulillah waktu Randy ke Bandung dulu kayak begitu tuh belum ada. Jadi nggak kena ya, gitu. Ya mungkin jadi orang-orang yang mereka itu punya asumsi seperti itu berdasarkan perjalanan hidup mereka. Mereka coba usaha terus gagal. Wah enak ya orang punya modal jalan gitu kan. Wah mereka pengen masuk kerja atau buat apa. Benar. Wah enak ya ada kenalan gitu kan. Sedangkan dia gagal gitu kan. Dan dia punya asumsi itu. Cuma sangat disayangkan ketika dia nggak melanjutkan pikirannya. Coba dilanjutkan. Contoh, wah usaha ternyata butuh modal ya. Dan modal bisa dicari gimana pun caranya. Gitu di zaman kita yang canggih. Dan wah enak ya punya kenalan gitu kan, dan hubungan sama orang tuh dirintis gitu, dirintis. Kita punya hubungan baik sama 1 orang, 2 orang, 3 orang, inti kita fokus aja, kita menjadi orang yang baik, kita akan terlempar ke kenalan-kenalan baru. Jadi cuma pengen bilang sama orang-orang yang hari ini bilang wah enak ada modal gede, ada relasi, seandainya kalian dikasih uang gede, kalian bisa kelola nggak? Ya, jadi belum tentu gitu, dan ternyata itu sangat sulit. Ya di posisi kita yang belajar aja itu sulit. Kalau kalian dikasih relasi, kenal sama Sandi Uno misalnya, bisa, sorry ya Om Sandi, bisa bermanfaat gitu, atau tidak gitu ya? Kalian bisa punya peran nggak di sisinya? Betul. Gitu. Nah ya, dan apakah kalian mengharapkan orang itu mensupport kalian sebisa? Dan seandainya ada orang yang menyupport kalian seperti orang tua kalian menyupport kalian dengan habis-habisan, apakah kalian akan menjadi orang berhasil dengan kondisi kalian yang sekarang? Gak perlu dijawab, tanya sama hati aja gitu. Dan itu untuk kebaikan kalian sendiri. Khusus juga teman-teman Randy yang di lingkungan Randy gitu, yang Randy belum sempat ngobrol sama kalian. Ya, penting kalian sadar gitu. Terus aja berjalan. Yang penting kita bisa punya peran manfaat. Tokoh yang paling Randy idolakan siapa, Ren? Ada macam-macam genre ya. Ya dari segi agama pastinya yang banyak, karena itu yang nge-grade Randy seperti ini. Randy sadar. Cuma itu nggak usah kita bawa ke ruangan ini. Kalau dari segi bisnis atau Randy mengambil keputusan di dalam bisnis, Randy itu mengambil, jadi gini, sedikit Randy buka latar belakang dulu. Randy suka cerita, maaf nih. Randy banyak dengar macam-macam nasihat orang. Ini begini, wah bisnis begini, wah cara berteman begini gitu kan. Ternyata kita nggak bisa mengambil mereka semua, akan keaduk polanya. Betul. Randy coba pelajari orang-orang yang terbaik. Kalau dari segi kaya-kayaan, Randy pelajari orang-orang terkaya di dunia, 10 orang terkaya di dunia pelajari. Mereka ternyata punya pola yang sama. Iya. Orang terkaya di Indonesia ternyata mereka punya pola yang sama gitu loh. Nah, jadi kalau dari segi tokoh ya, Randy senang dengan Bill Gates. Ya, Bill Gates bagaimana dia mengalokasikan segala energi dia punya manfaat, dan dia tuh kerja sampai tua loh. Iya. Betul banget. Kerja gitu kan.
Nah, Mark Zuckerberg dan disuka sama dia, disiplin dia mengelola diri dan sebagainya. Tokoh-tokoh gitu. Kalau Indonesia banyak juga seperti Pak Khairul Amsandi dan sebagainya gitu. Makanya kalau teman-teman Randy pengen bilang kalau kalian memang pengen kaya jangan tanggung-tanggung nengok orangnya yang kaya beneran. Kaya beneran. Iya. Bener. Gitu. Bener. Jangan yang kena flexing gitu kan. Gitu. Oke. Dalam perjalanan mengembangkan bisnis, ada visi apa untuk Zafir ke depannya? Ekspansi ke luar negeri kah? Atau mau apa? Ada banyak sebenarnya kita tuh diminta ya betul tren kita tuh dari 2 tahun lalu tuh udah banyak banget masuk ke Malaysia dan Thailand dan sebenarnya industri yang sedang Randy jalanin itu lebih fit di sana lebih fit di sana walaupun di sana masyarakat nggak besar tapi fit itu sambutannya luar biasa. Oke. Randy sadar kita kan pengen manfaat juga ada juga ada fokusnya bagaimana yang mana kita menjadikan prioritas kita mengejar manfaat. Nanti Randy akan tetap di lokal, akan aja karena pasar lokal ini sangat besar ya. Kondisi lokal ini kalau kita mau memang benar-benar berperan untuk kita ngejar berperan 1% aja itu butuh perjalanan panjang. Betul. Iya kan? Betul banget. Ya kan? Untuk mengejar 1% aja kita berperan lokal tuh butuh perjalanan panjang. Sepertinya mungkin kalau kita habiskan energi kita bertahun-tahun ke depan juga untuk di sini kita masih jauh dari kata benar-benar berperan. Ya, jadi Randy pengen bisa punya offline store dalam artian untuk nge-support lah, ngebantu customer ya kan. Di beberapa titik kota pengen gitu kan. Kalau kita saat ini sadar dengan keterbatasan energi kita saat ini ya kita cuma bisa fokuskan di sini dan fokuslah berusaha berkualitas di situ walaupun kita sadar kita jauh dari kata kualitas. Sekarang nggak jual di marketplace ya? Oh enggak. Nggak jual marketplace, malah ada terang-terangan tidak dijual di marketplace gitu. Kenapa? Ada alasan nggak? Kalau dari segi positioning ya eksklusivitas sih sebenarnya dan kita sadar dulu sebelum ini juga kita sadar bahwa kita akan diikutin banyak macam-macam nggak sadar intinya kita bakal diikutin gitu kan dan kita harus senang dengan itu kita jadi inspirasi kita jadi apalah intinya ide dan sebagainya mau gak manfaatkan gitu dan kita sadar kita nggak sedang ngerebut customer dari segi produk kita cuma ada kita di sini jangan beli yang tiruan dan lain sebagainya terserah kalau kalian mau beli tiruan ya kalau dia harganya segitu apa yang kalian dapat kalau itu cocok ya bagus bahkan kalau ada yang lebih bagus harga lebih murah no problem kalian belanja di sana gitu kan itu kan menjadi solusi bagi kalian gitu kan. Cuma kalau Randy bilang Randy kenapa nggak buka di marketplace ya Randy cuma mau filter orang-orang yang dia carinya itu eksklusivitas dia pengen beli brand ya dia pengen beli brandnya bukan hanya sekedar produknya hanya ada di kami gitu. Oke. Ya kalau dari segi bisnis sana sebenarnya di marketplace tuh wow loh dan sebagainya gitu kan. Bisa. Ya cuma kembali lagi ternyata uang itu efek samping dari kebijakan yang kita buat. Jadi kalau stok habis tuh beneran habis atau? Beneran habis. Oh kalau Randy bilang habis beneran dosa masih ada di gudang beberapa ya. Enggak maksud saya itu memang out of stock gitu ya? Iya, bahkan Randy itu udah seberusaha mungkin mengejar kecukupan stok itu tapi kita jauh dari kata cukup itu. Makanya Randy bilang sama tim ini kita ini salah produksi. Salah dalam artian kita sampai pada ke titik ini dalam kondisi kita belum pantas efeknya apa banyak orang yang nggak kebagian. Makanya ini di Bandung nih. Kemarin tuh Randy jam 10 masih di produksi Bandung, Randy nyampe sini. Itu tuh Randy masih kondisiin gimana di open order terdekat ini Randy itu ngebuka sebisa mungkin. Makanya ada tim bilang itu bisa tuh 20 baju lagi bawa aja sini. Randy ngebayangin ada 20 orang yang senang kebagian gitu kan. Betul. Jadi ya benar-benar habis. Wow. Dalam produksi berapa lama dan habisnya berapa lama? Jadi kalau untuk lead time produksi itu berapa cepat sih? Nggak cepat kita. Nggak cepat ya malah ya? Nggak cepat. Karena kan produk kita itu polos nih. Dalam artian beda baju cewek kan begini. Iya. Cuma fokusnya itu pada detail kualitas. Di situ yang buat lama. Karena bahannya atau karena memang proses pengerjaannya? QC-nya. QC. QC itu kan mempengaruhi proses pengerjaan. Betul. Gitu. Ya kalau memang mau dilolosin cepat-cepat ngejar-ngejar order, ngejar uang tadi ya. Iya. Ya mungkin bisa aja, tapi yang nggak puas banyak. Iya, karena kan kita tadi pengen menjadi solusi di kelas tertentu. Betul. Iya. Jadi QC itu mempengaruhi bukan sampai bagaimana lambat ataunya, sampai ke pekerjaannya tuh jadinya masuk nggak sanggup mereka keluar, begitu kan. Coba kita sadar itu proses. Tapi secara basic kita sadar ini nggak bisa terus dibiarkan. Kita harus cepat-cepat.
Kita harus sigap gitu. Jadi kalau lead time produksi rata-rata untuk menghasilkan quantity tertentu butuh waktu let's say berapa? Seminggu, 2 minggu? Sebulan. Kadang malah 2 bulan malah kadang. Sebulan sampai 2 bulan. Ya. Jadi setelah launching 2 bulan, berapa cepat habisnya? Sekali buka order habis. Begitu buka order habis. Jadi mereka itu harus pre-order dulu dong. Enggak. Oh, nggak bisa. Mereka ini nggak buka pre-order. Jadi kita udah pegang barangnya, ya udah kita baru ditunjukin gitu ya. Oh, jadi harus ada stok baru bisa jualan. Pokoknya kalau nggak ada stok ya udah nggak ada barang gitu ya. Walaupun ready rencana akhir bulan ini mau buka pre-order. Alasannya itu ternyata banyak dari mereka tuh yang pengen dapat, cuma mereka ngerasa gelisah karena ketidakpastian. Karena ketidakpastian, ya udah kita bisa kasih kepastian tanda kutip dalam jangka waktu gitu. Jadi kalau ada yang mau beli kepastian ini ya sudah kami bukakan solusinya. Makanya dia akhir bulan ini mau buka ternyata. Iya. Apalagi kan jadi ketahuan juga nih model-model mana yang disukai, model-model mana pasti. yang Kita kan fokus kalau untuk itu. Oke. So ada pesan apa nih buat kawan-kawan di luar sana yang sekarang sedang bergumul ya, sedang berusaha untuk mengembangkan bisnis tapi sering mengalami hambatan, lalu kemudian ya ada banyak yang UKM yang tutup juga gara-gara pandemi dan sekarang masih belum bisa recover. Apa pesan? Kalau dibilang untuk bisa Randy ngasih nasihat untuk yang sedang berjalan di kondisi yang sulit ini, Randy juga tadi katakan salah pengertian, ini juga belum berjalan lama ya, belum ada jaminan Randy akan sukses di kemudian hari. Cuma yang bisa Randy share, khususnya para leader ya, yang dia akan jadi pemimpin atau dia sekarang mungkin masih jalan sendiri dan sebagainya, mematangkan diri itu lebih penting daripada kamu mematangkan usaha kamu. Dan apapun yang dijalani, kamu mesti sepakat bahwa kondisi kamu itu adalah diri kamu. Ketika terjadi suatu kerugian itu karena diri kamu, ya, gitu. Tapi kalau terjadi keuntungan itu karena banyak hal ya. Ya, jadi harus punya kesepakatan dalam diri atau menerima bahwa apa yang terjadi pada saya hari ini adalah karena sikap saya sepenuhnya. Dan bagaimana saya menggerakkan sikap saya lebih baik itu akan sejalan dengan bagaimana posisi saya di kemudian hari. Ya, itu penting. Thank you inspirasinya, Randy. Ini masih belajar dan jujur sebenarnya ini bagian dari ruang belajar Randy untuk datang ke sini. Thank you so much. Teman-teman belajar apa hari ini? Kalau saya hari ini banyak overwhelm ya, banyak pencerahan. Kata-kata yang terakhir aja tuh, wih gila nih. Kalau gagal tuh karena diri kita, tapi kalau sukses belum tentu. Jadi apa pelajaran Anda? Tulis di komen. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.